Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di siang ini lagi-lagi saya kedatangan Beat Sporty yang seperti ini dengan keluhan pemiliknya suara kasar di bagian bak CVT-nya. Jika ada teman-teman mengalami motornya seperti ini, simak video ini agar teman-teman bisa mengetahui tentang permasalahan di motornya. Lanjut saja untuk memastikan dan kita dengarkan permasalahan dari pemiliknya ini. Kita hidupkan. Di lampu indikator juga menimbulkan kode kerusakan. Perhatikan 10, 20, 30, 10. Coba kita perhatikan ulang kembali kode kerusakan yang ditimbulkan dari motor ini. Ketika motor tidak dihidupkan, tidak ada kode kerusakan di motor ini. Tapi permasalahan ini akan kita pecahkan di suara kasar di bagian bak CVT-nya ini. Kita belum memecahkan di bagian dari kerusakan di lampu indikatornya, tapi di video ini saya akan memecahkan tentang permasalahan di bak CVT-nya ini. Untuk mempercepat waktu, kita akan buka terlebih dahulu dan teman-teman harus menyimak dari video ini agar ketika teman-teman mengalami motornya seperti ini bisa mengetahui tentang permasalahan di motornya. Jadi jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami ini bisa berkembang luas dan untuk menjadi penyemangat kami untuk membuat video-video lainnya. Lanjut saja, kita akan membuka di bagian dari bak CVT-nya ini. Jadi jika teman-teman membuka sendiri di rumah, gunakan kunci T8 atau kepala 8 menggunakan dari bak CVT-nya ini. Dan kemudian antara puli depan menggunakan kunci mata sok 22 dan sedangkan puli belakang ini menggunakan kunci sok mata 19. Jadi perhatikan ketika kita membukanya banyak serpihan-serpihan di bagian antara puli belakang atau puli depannya, kita belum tahu. Kita akan membukanya dan akan kita perlihatkan juga kepada pemiliknya. Jadi teman-teman harus perhatikan dari susunan dari ringnya ini ketika teman-teman mau mengerjakan sendiri di rumah. Puli depan ini menggunakan kunci sok mata 22. Sedangkan yang belakang ini menggunakan kunci sok mata 19.
Jadi perhatikan di bagian dari rumah rollernya ini, omblak seperti ini. Dan kemudian kita akan cek di bagian roller dan silinder piece-nya. Perhatikan di bagian dari rollernya juga sudah pecah seperti ini, yang mengakibatkan tadi motor ketika dihidupkan terasa getar dan suara kasar. Silinder piece-nya juga sudah pecah seperti ini. Dan di bagian penutup dari rumah rollernya ini juga penyang. Dan rembesan oli juga banyak di bagian dari bak CVT-nya ini. Sedangkan di bagian dari bak CVT-nya ini tidak ada rembesan oli yang menumpuk di bagian dari bak CVT-nya ini. Bak CVT ini dalam keadaan kering. Mengapa di bagian dari silinder di bagian dari baknya ini beroli? Mengakibatkan akibatnya dari seal kerkasnya ini. Dan di bagian dari seal gardan yang ada di sini. Kedua seal ini kita anjurkan kepada pemiliknya atau teman-teman, jika teman-teman mengalami motornya di bagian bak CVT-nya ini yang berminyak seperti ini, saya anjurkan di bagian dari seal kerkas ini harusnya diganti, dan seal gardan ini juga harus diganti. Cek apakah di bagian seal gardan ini yang banyak rembesan oli, dan saya anjurkan juga harusnya kita ganti terlebih dahulu antara seal gardan dan seal kerkas depannya ini. Apa akibat di bagian dari roller dan di bagian dari rumah rollernya ini? Biasa mengakibatkan di bagian penyebabnya itu dari ukuran dari ban belakangnya biasa jadi permasalahan. Coba kita cek di bagian dari ukuran ban belakangnya. 90-90 berarti ukuran dari ban ini menggunakan ban standar 90-90. Jadi biasa permasalahan juga di bagian dari jarang servis atau di bagian dari CVT-nya berminyak. Jadi minyak itu masuk di bagian dari roller atau rumah rollernya ini, maka mengakibatkan di bagian roller ini menjadi penyang. Sedangkan di bagian rumah roller ini jebol, jarang diservis dan jarang dilumasi di bagian dari tengah dari rumah rollernya ini, mengakibatkan di bagian dari bos tengahnya ini yang sudah haus atau omblak seperti ini. Dan saya ulangi, apa penyebab dari rumah roller ini yang sudah haus? Karena jarang servis dan jarang dilumasi menggunakan grease. Sedangkan di bagian roda rollernya ini biasa beban yang terlalu berat, mengakibatkan roller yang penyang, atau di bagian dari rumah rollernya ini yang menggunakan rumah roller yang imitasi, atau di bagian roller yang sudah imitasi. Seperti itu. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jadi jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar jadi penyemangat kami membuat video-video selanjutnya. Lanjut saja. Terlebih dahulu akan kita bersihkan terlebih dahulu di bagian bak CVT ini, dan akan kita ganti antara seal belakang atau seal depannya. Jadi untuk menunggu konfirmasi dari pemiliknya, kita akan bersihkan terlebih dahulu agar pekerjaan lebih akurat. Sedangkan di bagian dari kampas gandanya juga sudah habis seperti ini. Jadi jika teman-teman mempunyai motor Beat Sporty seperti ini, di bagian rumah rollernya ini menggunakan kode K44. Beda di bagian kode K25. Biasa teman-teman lainnya biasa memasang di bagian kode K25, sedangkan motor standarnya ini menggunakan kode K44. Kita belum tahu karena kata pemiliknya di bagian rumah roller ini sudah pernah diganti. Saya belum tahu kode yang dipakai oleh motor ini.
sedangkan di bagian dari rumah roller ini tidak menunjukkan kode dari antara kode K25 atau kode K44. Kemungkinan motor ini menggunakan roller yang set, jadi tidak ada kode dari kode K44 atau kode K25-nya. Dan saya ulangi kembali, Beat Sporty ini yang tahun pengeluaran 2020, 19 atau sampai 20 menggunakan kode K44. Beda kode Beat yang pengeluaran 2013 yang menggunakan kode K25 di bagian dari rumah rollernya. Sedangkan Beat 2019 sampai 2020 itu menggunakan kode K44. Untuk mempercepat waktu, akan kita bersihkan terlebih dahulu dan akan kita spillkan kepada pemiliknya. Jadi setelah kita membersihkan semua di bagian CVT-nya ini, kita akan mengganti di bagian seal yang depan ini, seal karkasnya. Karena ketika tadi kita membuka di bagian dari bak CVT-nya ini banyak rembesan oli karena diakibatkan dari sealnya ini yang sudah aus. Lanjut saja, jika teman-teman mau buka sendiri di rumah, gunakan tang spi seperti ini. Karena di bagian dari ketika membuka di bagian sealnya ini menggunakan spi seperti ini. Dan kemudian memakai baut skrup seperti ini untuk membuka di bagian dari sealnya ini. Perhatikan. Dan kemudian cara pemasangan seal baru ini, jangan asal pasang seperti ini, agar tidak terjadi lipatan di bagian dari pinggiran dari sealnya ini. Bisa kita gunakan seperti ini untuk melapisi pinggiran dari sealnya. Seperti ini, gunting, dan kemudian potong seperti ini.
setelah pinggirannya sudah merata begini, dan kemudian kita memasang dari spinnya kembali. Dan setelah kita memasang di bagian sealnya, dan kemudian kita akan memasang di bagian dari kampas gandanya. Jadi jika teman-teman mau memasang dengan yang baru, kapas ganda yang baru, jangan lupa melumasi di bagian dari ininya, agar sistem gerak antara buka tutupnya di bagian kapas gandanya ini bisa bekerja dengan normal. Dilumasi dengan grease. Karet yang di sini juga lumasi dengan grease. Agar buka tutupnya seperti ini bisa bekerja dengan normal. Dan kemudian kita memasang dari spinnya, ring, spin.
waspadanya teman-teman, jangan sampai terlepas ketika kita pemasangan. Dan kemudian coba kita pasang terlebih dahulu di bagian dari pulinya. Jadi sudah terpasang seperti ini. Pastikan di bagian dari bearing yang ada di dalam ini harus dilumasi dengan grease. Setelah itu kita pemasangan di bagian dari rollernya. Beat seperti ini menggunakan kode K44 seperti ini. Jadi perhatikan, jangan asal pasang di bagian dari roller Honda ini. Posisi rumah roller kita hadapkan seperti ini, dan kemudian dia searah jarum jam antara pinggiran ini dan di bagian pinggiran ini ada perbedaan. Yang ada penutup seperti ini kita letakkan di sisi kiri seperti ini, dan kemudian yang letaknya ini lagi yang ada penutupnya kita letakkan di sisi kiri menghadap ke kiri. Perhatikan. Dan kemudian kita memasang penutupnya. Dan mengganti di bagian silidernya. Ini, dan kemudian jangan melumasi di bagian grease di bagian alur yang di bagian tengah roller ini. Yang harus kita lumasi itu bagian ini, alur atau yang menjepit di bagian dari cylinder piece-nya. Agar sistem gerak dari cylinder piece-nya ini tidak cepat haus seperti ini. Perhatikan, ketiga titik ini yang harus dilumasi, dan kemudian di bagian tengah rumah roller ini juga harus dilumasi. Setelah itu jangan lupa juga melumasi di bagian karkasnya ini. Dan ingat, di bagian dari ring di dalam ini tidak menggunakan ring. Kemudian bosnya.
tengah dari bosnya juga harus dilumasi. Dan kemudian memasang di bagian ring tengah. Beat ESP dia masih menggunakan ring tengah ya teman-teman. Beda dengan Beat FI yang kode K25 atau kode K46. Dan seperti ini. Dan kemudian kita memasang di bagian fibelnya. Dan kemudian memasang di bagian dari kipas pulinya. Ring dan mor yang menggunakan kunci Batasok 22. Kemudian memasang di bagian puli belakang. Jadi pemasangan di bagian dari mornya ini jangan sampai terbalik. Yang rata ini kita letakkan di sisi belakang. Kemudian kita memasang di bagian bak CVT-nya. Jadi jika teman-teman memasang di bagian bak CVT-nya, jangan lupa melumasi di bagian dari bearing yang ada di sini agar tidak terjadi kehausan dan mengeluarkan suara kletek-kletek saat tarikan awal. Ini yang biasa mengakibatkan suara kletek-kletek saat tarikan awal. Dan lumasi juga di bagian dari pinion stopnya agar tidak terjadi serat ketika pemiliknya mau mengengkol. Dan kemudian coba kita pasang terlebih dahulu untuk memperkuat waktu, dan kemudian kita hidupkan. Pasang ini di bagian dari ini, penutup ini jangan sampai terbalik. Dan panjang ini bagian tengah. Kalau bapak pasang Apa? lahar puli berapa? Ada sudah laharnya. Lahar puli apa? Lahar puli itu ya, batu. Motor. Jadi setelah kita pemasangan di bagian dari
komponen-komponen dari bak safety-nya ini mengeluarkan suara kasar tadi, dan coba kita hidupkan. Jadi suara kelotok-kelotok tadi setelah kita mengganti di bagian dari antara rumah roller dan rollernya, suaranya ini langsung suara halus. Jadi jika ada pertanyaan dan saran, silakan lempar ke kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video kami dan penyemangat kami bisa membuat video-video lain tentang seputaran motor metik. Sampai di sini video saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.